Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah Adawiyah dengan NIM 2402011020388 dari program studi PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir mata kuliah Anggaran Bisnis dengan topik anggaran kas. Pada presentasi ujian akhir ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, manfaat, komponen, bentuk umum, langkah penyusunan, serta contoh studi kasus anggaran kas. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasan pertama. Anggaran kas merupakan suatu rencana yang berisi seluruh penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu yang disusun secara sistematis. Dengan adanya anggaran kas, perusahaan dapat mengetahui perkiraan jumlah kas yang akan diterima dan dikeluarkan dalam suatu periode. Anggaran kas juga berfungsi untuk memantau kondisi likuiditas perusahaan, dapat menghindari kondisi kekurangan kas maupun kelebihan kas yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari penyusunan anggaran kas. Tujuan pertama adalah menjaga likuiditas perusahaan, yaitu memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, merencanakan penerimaan kas sehingga perusahaan dapat memperkirakan kapan dan berapa besar kas yang akan diterima. Ketiga, mengendalikan pengeluaran kas agar pengeluaran perusahaan tetap sesuai dengan rencana. Keempat, menentukan kebutuhan pinjaman apabila perusahaan diperkirakan mengalami kekurangan kas. Dan yang terakhir adalah mengetahui kelebihan kas sehingga kas tersebut dapat dimanfaatkan untuk investasi atau kebutuhan lainnya. Jadi secara umum anggaran kas membantu perusahaan mengatur keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas. Em, Selain memiliki tujuan, anggaran kas juga memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan. Kedua, dapat em, menghindari gagal bayar karena perusahaan dapat mengetahui ketersediaan kas sebelum melakukan pembayaran. Ketiga, menjadi alat pengendalian keuangan karena penerimaan dan pengeluaran dapat dibandingkan dengan anggaran yang telah dibuat. Keempat, mempermudah perusahaan dalam mengevaluasi arus kas. Dan yang terakhir, anggaran kas dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi maupun pembiayaan. Dengan demikian, anggaran kas tidak hanya digunakan untuk mencatat kondisi kas, tetapi juga membantu manajemen dalam mengambil keputusan keuangan. Berikutnya adalah komponen-komponen dalam anggaran kas. Komponen pertama adalah saldo kas awal, yaitu jumlah kas yang tersedia pada awal periode. Kedua adalah penerimaan kas. Penerimaan kas ini dapat berasal dari penjualan tunai, penagihan piutang, pendapatan lainnya, maupun pinjaman dari bank. Lalu ketiga adalah pengeluaran kas, misalnya untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, biaya operasional, pajak, pembayaran utang, dan pembelian aset. Komponen terakhir adalah saldo kas akhir, yaitu jumlah kas yang masih tersedia setelah seluruh penerimaan dan pengeluaran diperhitungkan. Keempat, komponen tersebut saling berkaitan dalam menentukan kondisi kas perusahaan pada akhir periode. Pada slide ini terdapat contoh bentuk sederhana anggaran kas untuk bulan Januari. Saldo kas awal sebesar 50 juta, kemudian perusahaan memperoleh penerimaan kas sebesar 120 juta. Jadi total kas yang tersedia adalah 170 juta. Setelah itu perusahaan memiliki pengeluaran kas sebesar 110 juta, sehingga saldo kas akhirnya adalah 60 juta. Perhitungan tersebut menggunakan rumus saldo akhir sama dengan saldo awal ditambah penerimaan kas, lalu dikurangi pengeluaran kas. Jadi rumus ini menjadi dasar utama dalam menghitung saldo kas akhir perusahaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas. Langkah pertama yaitu menentukan saldo awal kas. Langkah kedua mengestimasi seluruh penerimaan kas yang akan diterima perusahaan. Langkah ketiga mengestimasi seluruh pengeluaran kas selama periode tersebut.
Kemudian langkah keempat adalah menghitung saldo akhir kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran yang telah diperkirakan. Dan apabila hasil perhitungan menunjukkan bahwa kas perusahaan tidak mencukupi, maka perusahaan perlu menentukan kebutuhan pendanaan misalnya melalui pinjaman. Jadi penyusunan anggaran kas dilakukan secara bertahap agar perusahaan dapat mengetahui kondisi kasnya sejak awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh studi kasus. Dalam kasus ini, PT Jaya Medal memiliki saldo kas awal pada bulan Januari sebesar 50 juta. Perusahaan memperoleh penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai sebesar 80 juta dan penagihan piutang sebesar 40 juta. Dengan demikian, total penerimaan kas adalah 120 juta. Kemudian terdapat beberapa pengeluaran kas, yaitu pembelian bahan baku sebesar 45 juta, pembayaran gaji sebesar 30 juta, biaya listrik sebesar 10 juta, dan biaya operasional sebesar 25 juta. Total pengeluaran kas adalah 110 juta. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk menghitung berapa saldo kas akhir perusahaan. Baik, untuk menghitung saldo kas akhir, pertama kita jumlahkan saldo kas awal dengan total penerimaan. Saldo awal sebesar 50 juta, kemudian ditambah penerimaan sebesar 120 juta. Maka total kas tersedia adalah 50 juta ditambah 120 juta sama dengan 170 juta. Selanjutnya total kas tersebut dikurangi dengan total pengeluaran sebesar 110 juta. Jadi 170 juta dikurangi 110 juta sama dengan 60 juta. Dengan demikian saldo kas akhir PT Jaya Medal pada bulan Januari adalah sebesar 60 juta. Nah, dari hasil perhitungan tersebut dapat dilakukan analisis terhadap kondisi perusahaan. Karena saldo kas akhir masih sebesar 60 juta, maka perusahaan tidak mengalami defisit kas. Artinya, jumlah kas yang tersedia masih mencukupi setelah seluruh pengeluaran dilakukan. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan berada dalam kondisi baik. Kas yang masih tersedia juga dapat dimanfaatkan sebagai dana cadangan untuk kebutuhan mendesak atau dapat digunakan untuk investasi jangka pendek, tentunya dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari anggaran kas. Dari sisi kelebihan, anggaran kas dapat membantu perusahaan menjaga likuiditas, mengurangi risiko kekurangan kas, mempermudah perencanaan keputusan, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Namun, anggaran kas juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah eh, sangat bergantung pada ketepatan estimasi. Apabila perkiraan penerimaan atau pengeluaran tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka hasil anggaran juga dapat berbeda. Selain itu, anggaran kas perlu diperbarui secara berkala, terutama ketika menjadi perubahan kondisi perusahaan. Anggaran kas juga akan lebih sulit diprediksi apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi yang tidak terduga. Sebagai kesimpulan, dapat saya sampaikan bahwa anggaran kas merupakan salah satu alat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan adanya anggaran kas, perusahaan dapat mengetahui perkiraan posisi kas di masa yang akan datang. Anggaran kas juga membantu perusahaan menghindari kekurangan maupun kelebihan kas yang tidak diperlukan. Dalam studi kasus PT Jaya Medal, diperoleh saldo akhir sebesar 60 juta. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kas yang cukup dan tidak mengalami defisit kas. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kas sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional sekaligus membantu manajemen dalam mengambil keputusan keuangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai anggaran kas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.